Perkenalkan, nama saya Evelyn Aurelia dari kelas Sosiologi 2 ASEM 4. Nah, di sebelah saya ini saya bersama partner saya yang sudah dipilih oleh Pak Hendra. Namanya Justin Alexander dari kelas 10B. Jadi di sini kami berkumpul untuk menjelaskan sebuah langkah penting yang menuju masa depan yang cerah, adil, inklusif, dan penuh rasa toleransi melalui kampanye pendidikan multikultural ini. Nah, menurut Justin tahu nggak pendidikan multikultural itu apa? Menurutku, pendidikan multikultural itu adalah proses belajar yang menghargai keberagaman seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Pendidikan ini juga penting karena jika adanya pendidikan ini, maka akan terciptanya lingkungan yang hidup rukun dan tidak mudahnya terpecah karena perbedaan. Oke, benar ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, di keberagaman Indonesia ini banyak sekali berbagai macam suku, bangsa maupun bahasa yang berbeda-beda setiap daerahnya. Maka pendidikan multikultural ini hadir sebagai penghubung perbedaan, bukan sebagai dinding pembatasan. Nah, di sini aku akan menjelaskan ulang tentang pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan multikultural itu adalah proses dari kegiatan belajar yang mempelajari tentang menghargai di setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, maka dari sini dalam konteks keberagaman Indonesia, multikultural ini sangat penting dan termasuk hal yang relevan karena pendidikan multikultural ini sudah diterapkan dalam sejak dini. Nah, melalui pendidikan multikultural, peserta didik ini diajak untuk mengenali perbedaan sebagai hal yang wajar untuk memperkaya kehidupan bersama. Pendidikan ini juga peserta didik ini tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik, tapi juga berfokus pada nilai-nilai toleransi, sikap empati, atau sikap saling menghormati dan menghargai terhadap semua orang. Di proses ini juga membantu remaja untuk saling terbukanya komunikasi. Menurut Justin, apa sih contoh-contoh dari pendidikan multikultural itu? Untuk contohnya seperti menghargai teman walaupun berbeda dengan kita, tidak pilih-pilih teman saat ingin berteman, lalu bersikap adil. Oke teman-teman, jadi aku juga mau menambahkan contohnya. Jadi kita itu harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Contohnya itu seperti kita itu tidak menyindir orang lain yang memiliki perbedaan budaya dengan kita. Nah, pendidikan multikultural ini juga berkontribusi besar pada identitas nasional yang kuat. Dengan adanya mengenal berbagai budaya-budaya yang beda, maka siswa itu akan memiliki sikap saling cinta tanah air yang mendalam. Nah, kesimpulannya, pendidikan multikultural ini bukan hanya mengenal tentang perbedaan beragam, tapi juga mengajarkan tentang bisa menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan sikap empati terhadap orang lain. Terima kasih.